Kalian gimana? Baik-baik aja kan? Aku sih di kantor ya baik-baik aja sih, Bang. Ya, kamu Bagus aja sih, Bang. Anakmu gimana, Bang? ya dia ini masuk ke sebenarnya bagus, tapi nilainya di antara teman-temannya Udah, soalnya soalnya meningkat. Ibu, kenapa nggak cerita lagi ke anak-anak ini? Ibu udah nggak di luar anak ini ya? ya. Kenapa dia sangat kecil aja? Katanya kalau aku tidak dapat
juga melayaninya. Dari seorang pengrajin kayu yang tampan bernama Malik. Dia yang baik hati dan juga penyayang. Malik, dia ingin membuat meja ini sesuai dengan keinginan. Dan dia pula yang mengantarkan meja ini persis di rumah kita. Persis juga di ruang kita. Tahun 1978. Masih ingat sekali meja ini menjadi bagian dari rumah. Di mana ya mereka? Dia masih hidup kan? Bu, aku belum pernah mendengar cerita itu tentang Malik. Siapa Malik? Saksi Non. Dia sudah pernah bercerita ini berkali-kali. Kamunya saja mungkin yang pikir. Aku ingat, Bu. Ibu tidak pernah menceritakan itu kepada kita semua. Bu, aku juga baru mendengar nama Malik kali ini. Seingatku memang ada tunggang di rumah kita. Lalu meja ini. Semenjak itu, ayah mewajibkan kita kalau makan harus bersama di meja itu. Bu, aku terpikir untuk menggantikan saja meja lama ini. Lagian meja ini sudah lama di rumah kita, sudah usang. Aku tidak, Bu, meja ini kita jual saja. Setelah yang penting meja ini tidak ada lagi di rumah ini. Sudah makan ini. Sudah harus diganti kan, Bu? Meja ini. Bu dengar aku tidak? Iya, Wina. Aku tidak tadi. Sudah, Wina, jangan bahas meja ini lagi. Kak, aku hanya memikirkan apa yang terbaik. Mumpung kita membahas meja tertutup ini, aku ingin tahu jawaban Ibu. Wina, kamu bisa berhenti tidak? Kalau ibu jawab pertanyaanmu, kamu apa? Kembali ke masa lalu dan mengubah semua yang sudah terjadi. Itu maumu. Kak, aku hanya ingin tahu apa jawaban Ibu. Saya itu kepala keluarga. Ibu hanya menuruti saja apa katanya. Bu, bagi Ibu hanya kenangan manis saja ada di meja ini. Tapi bagiku apa, Bu? Bagiku apa? Aku benci meja ini. Kan hancurkan. Buang ke dalam. Tidak. Meja ini tidak akan kemana-mana selama Ibu masih hidup. Wina, sudah. Hah? Aku juga pernah dipukul ayah, ditampar ayah, bahkan kepalaku didorong sampai menghantam meja. Mungkin karena itu, aku menjadi anak yang bodoh, tidak seperti kalian yang mempunyai pendidikan. Dulu, waktu aku dipukul ayah, ibu tidak pernah membela aku. Tapi, kalau gila yang dipukul ayah, ibu selalu membelanya mati-matian. Ibu tidak pernah membela aku. Di pikiran ibu, hanyalah Dila saja. Aku kapan, Bu? Hei Nora, kamu pikir aku tidak pernah dihukum ayah? Aku juga pernah merasakan itu, Nora. Aku tahu, Bang. Tapi, hanya Dila saja yang selalu ibu banggakan. Aku. Aduh, kalian bertengkar lagi. Begini sekali nasibku. Ya Tuhan, rasanya aku ingin mati saat ini juga. Bu, apa benar ibu ingin mati sekarang? Sedangkan ibu masih
Aku juga mengalaminya sendiri, Bu. Tidak, meja ini tidak ini dibuat karena apa dibuang? Bu, kalau meja ini dijual, meja ini kan kita butuh. Kalau itu tidak bisa membuat kita jadi tenang, asalkan Bang, kita Ben! masih- Kamu berhenti berbicara tentang harta dan warisan. Sorry ya bang, ibu sering cerita kepadaku soal pertanyaan-pertanyaan abang. Rumah, tanah, dan sawah di kampung. Itu mau diberikan ke siapa sih bang? Dan berapa sih persennya? Sudah cukup aku buat ibu sekali dan menangis. Ibu masih hidup bang. Apa pantas kamu berkata soal warisan? Hei Dina, aku ini abangmu. Kamu tidak berhak bicara seperti itu, Dina. Dina, lihat adikku. Kenapa aku jadi seorang? Ah, Ibu selalu curhat kepadaku soal Bang Ruben, Kak Wina, dan Kak Nora. Ketika Kak Wina berjanji untuk pulang ke rumah, sering sekali tidak jadi. Dan itu membuat ibu sedih dan menangis. Ketika Kak Nora mempertemukan ibu, itu juga membuat ibu sedih dan menangis. Memangnya kalian tidak tahu kalau ibu juga sering dipukuli oleh ayah, apalagi saat ibu membela aku. Kalian tidak tahu kan? Setelah Kak Nora menikah, setelah Bang Ruben dan Kak Wina pergi dan mau kuliah, perlakuan kasar kepada ibu sangat tidak bisa dihindarkan. Aku memang dimanja oleh ibu, tapi kenyataannya memang aku yang selalu berada dekat ibu sejak dulu. Aku yang melindungi ibu dari kekesalan ayah. Aku benci ayah. Aku benci kalian semua. Berhenti bicara. Berhenti bicara soal ayah kalian itu. Begini sekali. Sebenarnya aku bercerai lagi. Ya Tuhan. Tapi kenapa aku ini? Dina, duduk. Aku udah berusaha main, Kak. Makannya selesai sudah dingin. Dina, aku bilang duduk. Tempat tinggal. Setelah aku mendengar cerita itu, misa ini dimulai tahun 1978. Setahun kemudian, Dila dilahirkan. Bu, apakah misa ini ada kaitannya dengan Dila? Maksud kakak aku, orang yang membuat meja ini. Apa benar, Bu? Tidak. Kurang. Aku sangat ingin mulai sekarang. Pemilihnya, Bang. Sudah, aku bisa sendiri.
keluarga. Sampai kapanpun, kamu akan tetap menjadi adikku. Akan tetap menjadi adiknya Nora. Dan akan tetap menjadi adiknya Wina. Bersama itu sekarang campur aduk banget.